Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi LPTK, IAIN, Amai Gorontalo Bet 4, tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marwan, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah MI Labs Riayatul Ummah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi Bet 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 25754250179. Pada hari ini Senin 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Bet 4 tahun 2025 pada materi jual beli. Kelas 6 pelajaran fikih. Terima kasih. Mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Pak Guru hari ini, Pak Guru lihat semua sehat, cerah, semua hadir. Dan sebelum nanti kita mulai belajar, kita akan mulai doa dulu supaya belajar hari ini diberikan berkahan, mudah-mudahan juga kita diberikan ilmu yang manfaat. Ya, insya Allah nanti kita hari ini akan belajar tentang jual beli. Tentang apa? Jual beli. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan sama dipimpin doanya. Tidak ada sikap berat doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil walidaini bana wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Artinya, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu, pengetahuan, dan kepahaman. Ya Allah, and give me knowledge and give me understanding. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan hari ini. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru absen lebih dahulu. Nanti yang Pak Guru absen bilang hadir atau hadiral. Adila Naisa Fauzi, Hadir. Afla Sahbilang, Hadir. Alia Jahira Ramadan, Akila Najma Samaran, Hadir. Altailah Kamil Rizki. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Biasa adalah materi pelajaran kita hari ini adalah tentang
fikih. Fikih jual beli. Fikih apa? Fikih jual beli. Pernah melaksanakan jual beli? Pernah, Cang? Ada yang tadi pagi jual beli dari pagi? Enggak ada. Yang laki ada nggak yang tadi pagi sudah melaksanakan jual beli? Enggak ada. Yang perempuan? Tadi mulai tadi. Ini beli apa di makanan ini? Nah, coba lihat makanan nih. Nah, ini makanan yang sebenarnya kamu sudah melaksanakan jual beli. Mungkin tidak tadi pagi, tapi kamu sudah beli dari kemarin. Ya, makanan ini yang nanti kita akan jadikan transaksi jual beli. Ya, ada yang tahu kira-kira jual beli itu apa? Ada yang tahu dan jual beli? Jual beli, transaksi, apa ada lagi? Apa itu jual beli? Dagang, dagang persamaannya. Ada yang lagi? Apa itu jual beli? Apa? Pertukaran harta. Nah, untuk awalan cukup bagus. Setidaknya kamu tahu apa itu jual beli, transaksi. Dari kata transaksi. Merupakan barang. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu sini tentang tujuan pembelajaran yang hari ini Pak Guru akan sampaikan. Supaya nanti kita tahu setelah kita belajar, setelah kita tahu tentang jual beli, kamu bisa realisasikan, laksanakannya. Bagaimana cara berjual beli? Mengapa kita harus berjual beli? Di antaranya, lihat sini. Coba, Mil, ada Mil. Ayo, ada Mil. Nomor 1. Ya, ini nilai-nilai positif yang terkandung dalam ketentuan jual beli. Ini salah satu tujuannya kita tahu nilai positif. Karena orang usaha, orang jual beli itu pasti ada nilai positifnya. Iya kan? Nah, dan nilai positif, nilai yang baik. Karena kita saling membutuhkan. Nanti Pak Guru jelaskan. Terus yang kedua, menunjukkan sikap jujur tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan nanti setelah kamu jual beli atau kamu jadi dagang atau jadi pembeli, kamu bisa menunjukkan sikap jujur. Ya, nanti Guru jelaskan tentang jujur tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang jual beli dagang itu harus ada sikap jujur, ya, bertanggung jawab. Kalau nggak jujur bertanggung jawab, merugikan orang lain, merugikan diri kita atau yang beli. Ya, pakai kita juga yang jual rugi. Diharapkan nanti setelah kita belajar, kita punya tanggung jawab yang jujur. Terus, yang ketiga, coba Tar, silakan. Kerasar, orangnya. Mengetahui ketentuan jual Maksudnya nanti setelah ini kamu tahu tentang bagaimana sih cara jual beli. Ada hukumnya, ada syaratnya, ada jual beli yang halal, ada yang haram. Ya, itu mengetahui ketentuan jual beli. Yang keempat, yang perempuan coba. Sama, yang keempat. mengharapkan ketentuan jual beli. Ini keterampilan. Nanti kamu setelah bisa, kamu tahu teorinya, caranya rukun tahu, kamu nanti bisa menerapkan ketentuan jual beli, tahu bagaimana, ya. Jadi bisa diterapkan supaya tadi menguntungkan semua pihak dalam jual beli. Tadi kita sudah mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Jadi targetnya apa setelah kita belajar tentang jual beli? Sekarang kita akan mengetahui tentang kriteria jual beli. Ya, karena Pak Guru tanya sama kamu. Sekarang kan di zaman sudah modern ya. Ada jual beli di pasar tradisional. Pasar tradisional kan? Dan di kampung kita tuh ada pasar modern. Adanya
apa gitu ya, nah, yang pasar modern. Nah, tapi yang kita termasuk sekarang pasar modern yang sekarang terkenal apa? Yang kita tinggal pesan, nanti barang sampai, apa? Online, ya jual beli online itu juga salah satu materi jual beli. Sekarang baru tanya, kira-kira jual beli online itu sah nggak? Sah. Cuman belanja online ya sering lah, sering belanja Pak. Nah, nanti sah atau tidaknya, orang ketika sah, kalau mau melakukan itu boleh kalau bilang. Kenapa itu boleh? Yang apa itu sah? Nanti kita bahas di sini. Jadi tadi pertanyaan pengunjungnya lalu mau jawab ada yang online boleh. Sekarang alasannya apa itu boleh? Ya. Terus biasanya kamu jual beli di pasar tradisional atau modern atau pernah dua-duanya? Pernah dua-duanya? Pernah dua-duanya. Nah nanti kita bahas juga tuh yang tradisional sampai modern. Sah juga. Lalu kalau tersebut sah, apa saja untuk jual belinya? Nah nanti kita bahas juga tentang yang kamu beli itu boleh atau tidak. Nanti tahunya itu di hukum jual beli. Nah jual beli itu adalah apa ini? Adalah tukar-menukar barang dengan cara tertentu. Itu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Nah, itu yang namanya jual adalah menukarkan barang. Ini beserta itu. Ini barang apa uang? Ini apa penjual? Apa minggu ini? Barang apa penjual bang ini? Barang. Ya, ini juga barang. Nah, di antara jual beli adalah ada barang yang ada yang dijual. Ya. Terus ada juga pembeli. Misalnya waktu beli atau kamu beli itu termasuk kamu termasuk itu jual. Jadi ada pembeli, ada apa? Jual, ada barangnya. Nah ini ada uangnya nih. Nah, ini ada apa nih? Ada uang, ada alat tukar. Nah, sebelum kita dalami selanjutnya dari jual beli ini, untuk misalnya sama kamu semua, mengapa kita harus kalau jual beli rumah? Kita harus berdagang bersama sudah, karena kalau dagang harus ada jualan. Jual beli kan, kalau mau dagang harus ada jual beli. Rasulullah itu dulunya sahabat. Rasulullah selalu dagang kan? Rasulullah dagang kemana? Ke Syam. Jadi dagang. Waktu sebelum menikah dengan Siti Khadijah. Terus juga bahwa perdagangan itu sesuatu yang halal, mubah. Ya, contohnya apa? Yang mubah. Dan orang katanya, kalau semua kalau ingin tahu rezeki salah satunya dari perdagangan. Perdagangan. Apa pelatihan yang lain nggak bisa? Nggak ada rezeki, ada. Tetap ada rezekinya lah, semuanya. Tapi yang terbesar adalah dari apa? Perdagangan, jual beli. Ada sahabat Nabi yang kaya siapa? Yang berdagang siapa? Saya coba Usman bin Affan lagi. Ayo, Usman masih kaya kan ya? Tapi ya, Abdurrahman, aku takut kenal. Nah, ini sahabat saat ini yang kaya itu, semua sahabat itu juga melaki selain miskin. Sahabat juga ada yang kaya. Yang kamu katakan sahabat itu miskin. Ada sahabat yang berdagang langsung jauh tidak kaya adalah Abdurrahman bin Auf.
Ya. Terus Usman bin Affan, maka kamu jadi seorang pedagang yang kaya. Uang kaya gak boleh. Boleh nggak mainan? Mungkin yang kuat itu yang dicintai oleh jual fisiknya, buat apanya, semua harus kuat, harus bisa. Ya, kaya juga. Kalau kita kaya, akhirnya bisa menyatu nih siapa? Orang miskin, atau masih banyak beasiswa, pelajar, kalau kita kaya. Nah, salah satunya adalah jaringan perdagangan luar, jual beli kita seperti sahabat. Jadi satu sebuah kaya, dermawan, soleh. Jadi kan sahabat-sahabat pilihan. Sahabat Nabi, anaknya soleh. Lagi masih masalah untuk yang masih bukan berarti kalau orang cabang sama siswa nggak bisa dengan apa dia komunikasi bisa. Jadi dari sini nanti untuk anak tadi di program ini tadi ada rukun jual beli, ada jual, ada lagi bukan beli, terus ada barangnya, apa? Barangnya yang jual beli, terus apa nih? Ada uangnya, terus ada hijab, abu, keuntungan yang misalkan bang berapa nih harga minuman ini? Misalkan dijawab sama yang jual 2.000. Nah, itu namanya hijab. Apabila terjadi transaksi jual beli, itu namanya hijab kabur. Ya, namanya hijab pernyataan dari penjual dan pembeli. Dan dari jual beli di sini kita kasih kita itu dia harus ada saling itu itu suka sama suka harus ada rasa cinta, ya kan? Dan menurut dia ada rasa cinta, rasa suka. Ada karena Allah, cinta karena Allah. Coba kalau jaga tidak karena Allah, terjadi itu transaksi jual beli. Karena jual beli itu terjadi karena ada saling suka sama suka. Di situ ada rasa cinta, saling meridoi itu. Barangnya dibeli, lalu diterima uangnya. Ya. Artinya juga di situ dia melakukan transaksi diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak curang. Nah, disitulah ada juga rasa cinta kepada sesama manusia. Gimana rasa cinta sama manusia ketika jual beli? Ada yang tahu kira-kira? Kira-kira gambaran kok orang usaha jual beli ada rasa cinta sama manusia gimana? Kira-kira apa gitu? Kali kamu ada gambaran itu? Katanya cinta pada sama manusia dan jual beli gimana ya? Kira-kira gambarannya? Sekarang aku bertanya gini, kamu jawab. Ayah misalkan, ayah beli makanan, terus ternyata makanan yang dia minta ternyata ada kerusakan, ditipu biasa sama orang. Suka nggak mau ditipu? Nggak suka. Ya. Habis beli bola, mereknya apa misalkan? Merek apa merek bola? Habis. Merek bola apa? Dikasih ya? Ada. Dikasih merek yang murah. Mau nggak kamu bingung? Dikasih merek yang murah nggak sesuai dengan mulia kamu mau nggak? Kalau beli online misalkan, dikasih yang di bawah standarnya. Gak mau kan? Artinya itu ada penipuan, nggak sesuai. Itu artinya dari jual beli juga harus ada rasa kita sama manusia. Kamu gak senang kalau kamu beli sesuatu tidak sesuai dengan yang kamu beli. Atau pedagang malah menipu orang, menipu pembeli. Berarti kalau begitu dia tidak cinta sama manusia, mengurangi apa? Apa nih? Kok begini? Main teman. Iya, karena kamu beli sweater tapi dikurangi. Ya, siapa nih? 10 cm, 10 cm. Atau kamu beli buah-buahan.
dikurangin. Apanya dikurangin? Timbangannya. Islam lu tahu pimpinnya gitu kan? Wainul dia. Kenapa orang yang mengurangi timbangan? Nah itu bahaya, nggak boleh itu. Ya. Jadi disitulah kita misalnya rasa kita sama manusia, kita nggak mau membohongi segala ya sama manusia nggak perlu. Tapi dengan orang muslim pun kita jangan mau bohongi. Kalau kita bohong ya kita nggak dipercaya lagi. Ya. Nah terus juga tentang bagaimana dalam jual beli itu bersikap jujur dan adil. Ya kan? Tapi kalau usaha boleh nggak bohong? Boleh nggak bohong? Kalau lagi dagang, nggak boleh lah. Ya, nggak boleh dong dusta. Nggak boleh bohong. Nah, disitulah kita dari jual beli diajarkan tentang bagaimana bersikap adil dan jujur dalam jual beli. Kita lihat dalilnya, ya. Coba Berijan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan membeli dan mengharamkan riba. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب بيعهن هديهن وبطلة وعمل رجل بيده. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembelian zakat paling utama adalah jual harga sapi dari hasil karya tangan seseorang laki-laki. Selanjutnya kita lihat video tentang pasar. Bagaimana terjadi di pasar itu transaksi jual beli. Ini termasuk pasar tradisional atau modern nih, kira-kira? Kelihatan ini? Ini termasuk pasar tradisional. Tuh, dia menawarkan. Kalau jual ada yang menawarkan, nanti kamu menawarkan. Dagang apa ini? Ada barangnya? Ada penjual? Ada pembeli? Nah, nanti sesuatu ada uangnya, ada serah terimanya. Terjadi walau harga terlalu miring bagi para pedagang. Nah, ini biru dagang tradisional. Bapak-bapak, beliau-beliaunya langsung kita bekerja keras, ya, untuk kita semua, untuk anak-anaknya itu menjadi nilai ibadah. Jadi dagang istighfar itu dagang usaha. Tadi kita sudah tahu tentang video di pasar. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya yang dijual, sayuran, ada juga pembeli bawa uang dan serah terimanya, ya, barang ijab kabul itu. Nah sekarang ternyata dalam jual beli kota itu jual beli yang halal, yang apa? Yang halal yang tadi Gadija baca tuh wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu dihalalkan, boleh. Nah sekarang yang halal itu banyak lah. Kalau beli makanan yang kita jual ini halal. Ada jual beli yang haram. Bisa barangnya haram, bisa juga memang caranya yang haram. Nah, kalau yang barangnya haram seperti apa? Bisa kita beli apa? Ayo. Hah? Narkoba. Beli apa lagi? Yang sabun. Sabu-sabu. Ganjar. Ganjar. Apalagi ganja, apalagi babi. Nah itu jual beli yang haram, bendanya haram, tidak boleh itu. Tapi ada sekarang nih di sini jual beli caranya haram, karena dia menipu. Apa? Menipu dia, mengurangi timbangan. Nih dia beli sama dia, tapi dikurangi tuh. Sudah ditimbang, tapi dikurangi. Nih. Padahal udah ditimbang, diambil lagi sama dia dikasih. Ini lihat lagi. Tuh lihat dia belinya, ditimbangnya utuh, bagus. Tapi diambil lagi, lihat ini.
Tuh, dipindahin. Dipindahin, baru nanti dikasih kepada pembeli. Padahal udah dicurangin tuh, udah dikurangin timbangannya. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan ada jual beli yang halal, ada yang haram. Jadi sama dia, maksudnya nanti kita dalam jual beli ya harus apa? Teliti. Harus apa? Teliti. Ya, yang jujur sebenarnya. Ya, karena Allah melihat kalau kita bohong atau dusta dalam menjual, mengurangi timbangan, takaran, Allah itu mah tahu. Maka kita disuruh jujur. Ya, cinta Allah dengan melaksanakan syariatnya dalam jual beli, tidak melanggar, cinta sesama manusia, tidak mencurangi, tidak mengurangi timbangan, terus juga sikap jujur dan adil dalam jual beli. Jadi harapkan kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya nanti kita akan laksanakan langsung praktek jual beli. Ya, belum bagi dua kelompok nanti yang laki di sini, yang laki di sini, ya nanti yang di sini, akidah di sini. Nanti kamu melaksanakan transaksi jual beli. Hafiz nanti menawarkan ini harganya berapa, ada barangnya, ada uangnya, ada ijab kabulnya. Ya, dan jangan ada nanti kecurangan, jujur dalam jual beli. Ya, paham? Bisa dipahami? Paham. Ya, insya Allah langsung kita akan melaksanakan jual beli. Nanti kita akan laksanakan prakteknya. Setelah itu nanti kita akan berikan kesimpulan tentang apa yang akan kita pelajari. Ini berapa? 3.000. Kita kurang nggak mas? Ini kurang nggak mas? Ada lagi nggak? Ya. 5.000. Ya boleh. Nggak bisa. Bisa. Ini 3.000. Jadi pas loh. Apa itu minuman? Jadi pasnya itu. Ini 2.000 untuk pas. Kalau pas ini. Nah, ya bagus. Jadi 10.000. Ayo, yang keras. 2.000. 10.000. Ini 3.000. Jadi 5.000. Ini berapa? Ini satunya 2.000. Satu, coba layani. Satu. Nah, ini entar. Nah, terima kasih. Iya. Kalau ini berapa? Ya, sini layani dia. Jadi berapa? Jadi 4.000. Bilang aku dong nih. Sama-sama. Ini berapa? 2.000 Ya, sama itu. Ayo. 2.001. Ayo. Nah, uangnya mana? Ada barangnya, ada pembeli, ada penjual. Nah, bilang apa dong? Ya. Nah, tadi kita sudah melaksanakan praktik jual beli. Ya, tadi alhamdulillah ada penjual, berapa lagi? Pembeli, ada yang dibeli nggak? Barangnya ada, terus ada uangnya? Ada ijab
kabulnya dan sigornya serah terima. Nah, itu sudah memenuhi rukun jual beli dan sah berarti jual beli tersebut. Dan apabila ada pembelian barang yang haram atau penipuan, maka itulah menjual atau jual beli yang diharamkan. Ya. Selanjutnya, Pak Guru tadi berita sudah KPD lembaga kerja strategi, ya. Di situ ada beberapa pertanyaan, juga sobat kamu nanti menjawab. Ada beberapa permasalahan, ya. Ada beberapa kasus yang kamu bisa pecahkan. Dan juga ada pertanyaan pilihan ganda, ya. Nanti kamu kerjakan, kamu selesaikan tugas ini. Sebelum kita tutup, Pak Guru ingin tahu ada nggak yang ditanyakan tentang masalah tadi yang tentang jual beli yang ini ditanyakan? Silakan. Bagaimana pembelian dalam cara online? Jual beli secara online. Pernah di sini jual beli online kan? Pernah. Yang laki coba kira-kira boleh nggak? Gimana itu kalau ada jual beli online? Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Katanya laki itu boleh. Sekarang kita bahas jual beli online. Itu kan jual beli pasar apa tuh namanya? Modern ya. Sekarang kalau jual beli online ada barangnya nggak? Ada yang dibeli? Ada penjualnya? Ada pembelinya? Terus barangnya jelas nggak? Ada cirinya, misalkan kamu beli apa? Biasanya seperti apa? Perabotan rumah tangga. Ada yang beli alat olahraga. Itu harus jelas. Mereknya apa? Ya, ukurannya berapa? Harganya juga. Nah, itu ada pembayaran. Ada pembayaran nggak? Melalui aplikasinya. Transfer atau COD ya. Nah, berarti itu kan memenuhi syarat rukun. Ada barangnya, ada pembelinya, ada uangnya. Berarti di sini dia berkesimpulan bahwa jual beli secara online hukumnya adalah sah. Ya, ada barang semuanya. Tapi itu tadi hati-hati juga. Jangan sampai nanti tertipu. Maka harus jelas, ya, jelas ukurannya, jumlahnya harus jelas. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan yang kita pesan, maka itu terjadi penipuan. Nah itu jelas. Lanjut, tadi udah nanya. Ada yang nanya lagi? Ayo, tanya. Barangnya cacat. Tadi berarti ada kaitannya. Nah, bagaimana kalau jual belinya ketika barang beli cacat? Sebenarnya bukan hanya online, jual beli biasa juga. Kayak tadi ini seperti ini, tadi kita transaksi jual beli. Kalau cacat, bagaimana itu online atau bukan? Kalau ini nanya online. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Berarti kalau begitu ada yang cacat apa tuh? Yang rusak apa kalau begitu? Barang ada yang rusak, nggak sesuai. Berarti kalau begitu, jual beli tidak sah. Tidak sah. Bagaimana kalau begitu? Kalau kita beli langsung atau online, bisa nggak dikembalikan? Bisa ada perjanjian, ya. Karena ada cacat, ada kerusakan, maka jual beli itu kalau ada cacat memang tidak sah, ya. Tapi kalau memang ada perjanjian nanti berikutnya kita akan pelajari tentang hiyar. Apa teman-teman? Hiyar. Ada hiyar IB. Nah ini termasuk hiyar IB. Barangnya itu rusak. Maka nanti kalau begitu harus kembalikan. Kita nih akan beli air minum. Ternyata air kemasan tutupnya udah terbuka itu. Udah segelnya terbuka. Nah itu kan bisa mencurigakan itu. Itu namanya ada kerusakan. Boleh kan dibalikin sama penjual? Boleh. Karena
ada kerusakan, maka otomatis boleh itu kita ganti ya dengan yang baru, ada yang rusak ya. Nanti soal kalau kita belajar tentang hiyah ya, tentang bagaimana kita bisa memilih melanjutkan jual beli atau membatalkannya ya. Jelas sekali itu ya, walaupun kita diberi kepahaman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti juga kalau kita berusaha punya usaha perdagangan, kita menjadi penjual yang jujur ya, dan juga pembeli juga jangan menyusahkan juga penjual, menawarnya juga jangan seperti berlebihan yang terlalu rendah. Jadi guru bisa simpulkan bahwa jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang lain, bisa dengan uang ya. Jadi menukarkan suatu barang, dan memang dalam kehidupan ini kita saling membutuhkan. Kadang-kadang kita punya uang tapi kita nggak punya makanan, maka kita membutuhkan orang lain ya untuk membeli itu. Ada orang punya makanan tapi dia nggak punya uang ya, maka makanan itu nanti dijual, dan lalu ada yang membeli. Maka itulah pentingnya kita adanya jual beli. Jadi kehidupan ini berputar ya dalam perdagangan ini ya. Jadi mengapa terjadi yang namanya jual beli? Karena masing-masing manusia itu saling membutuhkan, saling membutuhkan ya. Terus bisa disimpulkan di antaranya juga tadi apa lagi yang kita dapatkan rukun jual beli. Apa aja tadi? Rukun jual beli apa aja? Menjual, terus membeli, apa? Barang, apalagi? Ada uang, ada duit, ijab kabul. Terus tadi ada jual beli, ada dua. Jual beli apa aja? Jual beli halal, jual beli haram. Dan sekarang hukum jual beli apa? Hukum jual beli mubah, atau di Al-Quran wa Allahu bai'a wa harrama riba. Halal, boleh jual beli ya. Jadi itu mudah-mudahan nanti kita bisa dapat melaksanakan jual beli dengan sebaik-baiknya, dengan adil, jujur. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan membahas tentang khiyar yang masih berkaitan dengan hukum jual beli. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman ya, mengerti, paham, nanti kita bisa laksanakan apa yang kita dapatkan. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi.